Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Daring, pada video kesempatan kali ini saya akan membahas latihan soal-soal pretest PPG. Soal-soal ini saya ambil secara random, secara acak dari banyak sumber di internet. Semoga ini bisa bermanfaat terutama bagi teman-teman guru yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti pretest PPG. Oke, tanpa banyak basa-basi kita langsung saja ke soalnya. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/5 dan 1/4 adalah persamaan kuadratnya adalah X dikurangi 1/5 kali X dikurangi 1/4 sama dengan 0. Kita kalikan X kali X kuadrat, X kali minus 1/4 minus 1/4 X minus 1/5 kali X minus 1/5 X minus 1/5 kali minus 1/4 positif 1/20 sama dengan 0. Kemudian seluruhnya kita kalikan 20 sehingga hasilnya 20 kali X kuadrat 20X kuadrat minus 5X minus 4X ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga bentuk akhir persamaan kuadratnya 20X kuadrat minus 9X ditambah 1 sama dengan 0. Dan jawabannya adalah B. Soal nomor 2, nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah, kita perhatikan bahwa 8 pangkat X ada 3 suku. Sehingga persamaannya bisa kita tulis kembali 8/3 kali 8 pangkat X sama dengan 1/3. Kita kalikan silang 8 kali 3 24, 3 kali 8 pangkat X kali 1 3 kali 8 pangkat X, sehingga 24 dibagi 3 itu sama dengan 8 pangkat X, sehingga 8 sama dengan 8 pangkat X, sehingga tentu saja nilai X-nya adalah 1 dan jawabannya adalah B. Oke, lanjut soal nomor 3, nilai limitnya adalah, limit ini bisa kita tulis kembali, limit X mendekati 0, untuk pembilangnya sin kuadrat 2X, kita tulis kembali sin 2X kali sin 2X. Kemudian untuk penyebutnya X kuadrat kita tulis X kali X, sedangkan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X itu sama dengan cos 2X. Bisa kita tulis kembali limitnya, limit X mendekati 0 dari sin 2X per X kali limit X mendekati 0 sin 2X per X kali limit X mendekati 0 1 per cos 2X. Ini nilai limitnya adalah 2/1, 2, ini juga sama. Nilai limitnya 2/1, 2, sedangkan yang ini nilai limitnya adalah 1. Sehingga hasil akhirnya nilai limitnya adalah 2 kali 2 kali 1 sama dengan 4. Dan jawabannya adalah D. Soal nomor 4, persamaan kuadrat X kuadrat minus 9X ditambah K sama dengan 0, akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1, B sama dengan negatif 9, dan C sama dengan K. Akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka hasil penjumlahan akarnya X1 ditambah X2, rumusnya adalah minus dari B per A, maka sama dengan minus dari minus 9/1 sama dengan 9. Sedangkan hasil perkaliannya X1 kali X2 sama dengan C per A, sama dengan K per 1 sama dengan K. Kemudian diketahui bahwa nilai dari X1 ditambah 5X2 sama dengan 25. Ini bisa ditulis kembali X1
5x2 berarti x2 ditambah 4x2 sama dengan 25. X1 tambah X2 nilainya adalah 9 ditambah 4x2 sama dengan 25. Sehingga 4x2 sama dengan 25. 9 pindah ke ruas kanan minus 9. 4x2 sama dengan 16. Sehingga x2 nilainya sama dengan 4. Sebelumnya sudah diketahui bahwa x1 ditambah x2 sama dengan 9. x1 ditambah x2 sama dengan 9. x1, x2 nya adalah 4 sama dengan 9, sehingga nilai x1 nya adalah 5. Kemudian yang ditanya nilai k, diketahui bahwa x1 kali x2 sama dengan k. x1 kali x2 sama dengan k, x1 nya 5 kali x2 nya 4 sama dengan k, sehingga nilai k nya adalah sama dengan 20, sehingga jawabannya adalah D. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui bahwa determinan matriks P sama dengan 4. Determinan P sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah determinan matriks S sama dengan 2P. Sehingga determinan matriks S sama dengan determinan dari 2P. Matriks P di sini ordonya adalah 3 kali 3, sehingga determinan dari 2P itu sama dengan 2 pangkat 3 kali determinan matriks P sama dengan 8. Determinan P nilainya adalah 4. 8 kali 4 32, dan jawabannya adalah D. Soal nomor 6, peluang seorang anak terkena suatu jenis wabah penyakit di sebuah desa adalah 0,4 jika 40% penduduk desa tersebut adalah anak-anak dan diketahui jumlah penduduknya adalah 1.200, tentukan jumlah anak yang terkena wabah penyakit. Diketahui jumlah penduduknya adalah sebanyak 1.200 dan 40%-nya adalah anak-anak. Maka dengan demikian, banyaknya anak-anak di desa tersebut adalah banyaknya anak sama dengan 40% kali 1.200 sama dengan 40/100 kali 1.200, sehingga banyaknya anak adalah 480 anak. Nah, diketahui peluang anak terkena wabah penyakit adalah sebesar 0,4. Maka dengan demikian, jumlah anak atau banyaknya anak yang terkena wabah penyakit, adalah sebanyak 0,4 kali 480 sama dengan 4/10 kali 480, nolnya dicoret, 4 kali 48 sama dengan 192, dan jawabannya adalah C. Soal nomor 7, diketahui A dan B adalah dua bilangan asli yang memenuhi A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 136 dan memenuhi A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 586. Kita eliminasi dengan cara dijumlahkan sehingga didapatkan 2A kuadrat. Ini nilainya sama dengan 722, sehingga A kuadrat sama dengan 361, dan A sama dengan, karena di sini adalah A-nya adalah bilangan asli, dua-duanya A dan B, maka A adalah akar positif dari 361, yaitu 19. Kita substitusi ke salah satu persamaan.
A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 586. A kuadratnya adalah 361 ditambah B kuadrat sama dengan 586, maka B kuadrat sama dengan 586 dikurangi 361, B kuadrat sama dengan 225, sehingga nilai B-nya adalah sebesar 15. Nah, yang ditanyakan adalah selisih A dan B, sehingga selisih A dan B berarti A dikurangi B sama dengan 19 dikurangi 15 sama dengan 4. Jawabannya adalah B. Soal nomor 8 ini ada data nilai siswa kelas 6 sebanyak 10 nilai, sehingga N-nya sama dengan 10. Untuk mencari mediannya, datanya kita urutkan dulu sehingga hasilnya adalah 5, 6, 6, kemudian 7-nya 3 kali, 8 2 kali, kemudian 9 dan 10. Karena N-nya 10 berarti tengah-tengahnya adalah di sini di antara 7 dan 7, sehingga nilai mediannya untuk data ini mediannya adalah sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2 sama dengan 7, sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 9. Diketahui jumlah N suku pertama deret aritmatika adalah Sn, di mana rumusnya Sn sama dengan N kuadrat dikurangi 5/2N. Kita cari dulu S1. S1 berarti sama dengan 1 kuadrat dikurangi 5/2 kali 1. Sama dengan 1 dikurangi 5/2 sama dengan minus 3/2. Nah, nilai S1 itu sama dengan U1. Sehingga U1 sama dengan S1 sama dengan minus 3/2. Kemudian kita cari S2. S2 berarti 2 kuadrat dikurangi 5/2 kali 2. S2 adalah hasil penjumlahan U1 ditambah U2 sama dengan 4. 2-nya bisa dicoret sehingga 4 dikurangi 5. Sehingga U1 ditambah U2-nya adalah U1 ditambah B sama dengan minus 1. Kemudian nilai dari U1 sudah diketahui nilainya adalah minus 3/2, sehingga minus 3/2 ditambah minus 3/2 ditambah B sama dengan minus 1. Sehingga B sama dengan minus 1 ditambah minus 3/2, 2-2-nya pindah ke ruas kanan, ditambah 3/2 ditambah 3/2, sehingga sama dengan minus 1 ditambah 3 sama dengan 2, dan jawabannya adalah B. Soal nomor 10, suatu fungsi didefinisikan oleh rumus fx sama dengan 2 dikurangi x kuadrat. Fx sama dengan 2 dikurangi x kuadrat. Yang ditanyakan adalah gradien garis singgung yang melalui titik 1,1. Ingat, gradien adalah M sama dengan F aksen X sama dengan turunannya adalah minus 2x. Sehingga untuk nilai X-nya 1, X sama dengan 1, maka gradiennya M sama dengan minus 2 kali 1 sama dengan minus 2, sehingga jawabannya adalah D. Kemudian soal nomor 11, diketahui jumlah dua bilangan sama dengan 20. Misalkan bilangannya A dan B, berarti A ditambah B sama dengan 20, kemudian hasil kali keduanya adalah 75, sehingga A kali B sama dengan 75. Maka sebenarnya secara jelas sudah diketahui bahwa bilangannya adalah 5 dan 15. Karena 5 ditambah 15 sama dengan 20, dan 5 kali 15 sama dengan 75. Tapi mari kita buktikan jawaban ini secara aljabar. A ditambah B sama dengan
20, maka kita dapatkan bahwa A sama dengan 20 dikurangi B. Kemudian ini kita substitusikan ke persamaan kedua. A kali B sama dengan 75. A-nya kita ganti, kita substitusi 20 dikurangi B kali B sama dengan 75. 20 kali B, 20B, minus B kali B, minus B kuadrat. 75 pindah ke ruas kiri, minus 75 sama dengan 0. Kemudian seluruhnya kita kalikan negatif 1, sehingga min 1 kali minus B kuadrat, minus 1 kali 20B minus 20B, minus 1 kali minus 75 plus 75 sama dengan 0. Kemudian persamaan kuadrat ini kita faktorkan untuk mencari nilai B, dan faktornya adalah B minus 15 dan B minus 5 sama dengan 0. Maka dari sini kita dapatkan nilai B-nya adalah B sama dengan 15 atau B sama dengan 5. Jadi didapatkan dua nilai B, B sama dengan 15 dan B sama dengan 5. Untuk B sama dengan 15, maka nilai A-nya sama dengan A sama dengan 20 dikurangi B, berarti 20 dikurangi 15 sama dengan 5. Dan untuk B sama dengan 5, maka A sama dengan 20 dikurangi 5 sama dengan 15. Maka bisa disimpulkan bahwa dua bilangan itu adalah 15 dan 5, atau dibalik 5 dan 15. Dan jawabannya adalah B. Soal nomor 12, diketahui fungsi f ditentukan dengan rumus fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 dengan fa sama dengan 10. Fa berarti sama dengan a kuadrat ditambah 1, di mana nilai fa-nya sama dengan 10, berarti sama dengan 10. Sehingga a kuadrat sama dengan 10, 1 pindah ke ruas kanan minus 1, A kuadrat sama dengan 9. Maka dengan demikian nilai A sama dengan plus minus akar 9, A sama dengan plus minus 3. Sehingga nilai A yang memenuhi adalah A sama dengan 3 atau A sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13, garis menyinggung parabola Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Persamaan garis singgungnya adalah kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Pertama kita cari gradiennya, M sama dengan Y aksen, turun pertama sama dengan 2X. Untuk X-nya 1, X sama dengan 1, maka M-nya sama dengan gradiennya sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Maka didapatkan M-nya sama dengan 2 dan titik singgungnya adalah 1,1. Maka persamaan garis singgungnya adalah, misalkan titik singgungnya adalah X1, Y1, maka rumus persamaan garis singgungnya adalah Y minus Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Sehingga sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan 2 kali X dikurangi 1 sama dengan Y dikurangi 1 sama dengan 2 kali X, 2X, 2 kali minus 1, minus 2, Y sama dengan 2X minus 2, minus 1 pindah ke ruas kanan plus 1, maka persamaan garis singgungnya Y sama dengan 2X minus 1, dan jawabannya adalah B. Soal nomor 14, hasil dari operasi aljabar 2X ditambah 3 pangkat 3 adalah, pertama kita pasang koefisiennya yaitu 1, 3, 3, dan 1. Kita mulai dari pangkat paling depan, kita mulai dari depan yaitu 2X pangkat 3, kemudian 2X pangkat 2,
kemudian 2x pangkat 1. Kemudian kita urut dari belakang, yaitu 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 2, kemudian 3 pangkat 1. Kemudian kita pasang tanda penjumlahannya. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 3, 8. 8x pangkat 3 ditambah 3 kali 4x kuadrat kali 3 ditambah 3 kali 2x kali 9 ditambah 3 pangkat 3, 27 sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 3 kali 4, 12. 12 kali 3, 36 x kuadrat ditambah 3 kali 2, 6. 6 kali 9, 54 x ditambah 27. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 15, persamaan kuadrat x kuadrat minus 7x ditambah q sama dengan 0, akarnya x1 dan x2. Jika diketahui x1 ditambah 4x2 sama dengan 16, nilai q adalah persamaan kuadrat ini a-nya sama dengan 1, b sama dengan negatif 7, dan c sama dengan q. Maka hasil penjumlahan akarnya x1 dan x2, x1 ditambah x2 sama dengan minus b per a, minus dari minus 7 per 1 sama dengan 7, dan hasil perkaliannya x1 kali x2 sama dengan c per a, maka q per 1 sama dengan q. Kemudian diketahui bahwa x1 ditambah 4x2 sama dengan 16. Kita tulis x1, 4x2 adalah x2 ditambah 3x2 sama dengan 16. x1 ditambah x2 nilainya adalah 7. Maka 7 ditambah 3x2 sama dengan 16. Sehingga nilai dari 3x2 sama dengan 9. Dan x2-nya sama dengan 3. Kemudian sudah diketahui bahwa x1 ditambah x2 nilainya sama dengan 7. x2-nya 3, berarti x1 ditambah x2 ditambah 3 sama dengan 7. Sehingga x1 sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Kemudian diketahui bahwa hasil perkalian akarnya x1 kali x2 itu sama dengan q. x1-nya 4, x2-nya 3 sama dengan q, sehingga nilai q-nya sama dengan 12, dan jawabannya adalah C. Soal nomor 16, nilai A dan B berturut-turut agar nilai limitnya 2 adalah, bentuk limit ini bisa kita tulis kembali. Untuk membilangnya kita uraikan menjadi A pangkat 3 kali X pangkat 3 ditambah B kali X. Untuk penyebutnya tetap X minus 1 sama dengan 2. Kemudian limit X mendekati 1. Dengan menggunakan aturan L'Hopital kita turunkan pembilangnya, maka turunan pertamanya adalah 3A pangkat 3 kali X kuadrat ditambah B, sedangkan untuk penyebutnya X minus 1 turunannya adalah 1, nilai limitnya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai X dekatannya, yaitu X sama dengan 1. Kita substitusikan sehingga 3 kali A pangkat 3 kali 1 kuadrat ditambah B sama dengan 2. Kita dapatkan persamaan 3A pangkat 3 ditambah B sama dengan 2. Dan persamaan ini bisa terpenuhi jika nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1. Mari kita buktikan. Kita substitusikan 3 kali A kuadrat kali 1 kuadrat ditambah B ditambah negatif 1. Sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2.
Ternyata sesuai. Jadi nilai A dan B berturut-turut adalah A1 dan B negatif 1, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 17, nilai X yang memenuhi sistem persamaan 1 per X ditambah 1 per Y sama dengan 10 dan 5 per X ditambah 2 per Y sama dengan 26 adalah. Pertama kita misalkan, kita buat permisalan, misal bahwa 1 per X sama dengan P dan 1 per Y sama dengan Q. Maka persamaan yang pertama ini akan menjadi P ditambah Q sama dengan 10. Kemudian persamaan yang kedua ini menjadi 5P ditambah 2Q sama dengan 26. Kemudian persamaan yang pertama P ditambah Q sama dengan 10 ini kita kalikan 2 seluruhnya. Kita taruh di bawah sini hasilnya 2P ditambah 2Q sama dengan 20. Untuk mengeliminasi Q-nya kita kurangi. 5P dikurangi 2P, 3P. Q-nya habis, 26 dikurangi 20 sama dengan 6, sehingga nilai P sama dengan 2. Ingat P adalah 1 per X, sehingga 1 per X sama dengan 2. Dan nilai X-nya sama dengan 1 per 2, sehingga jawabannya adalah D. Oke Sobat Daring, sekian dulu video pada kesempatan kali ini, video yang membahas tentang latihan soal-soal pretest PPG. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, comment, share, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.